Saya, para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat di lingkungan perumahan Bumi Satria Kencana, DKM Masjid Al-Ansor, Ketua DMI, Ibu Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Hari ini kita memasuki 2 Ramadan, melaksanakan ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah puasa. Kenapa Ramadan itu disebut ibadah yang istimewa? Ini yang pengen saya omongin nih, ngobrol-ngobrol pagi ini. Mudah-mudahan obrolan saya ini selesai dalam waktu 5 menit. Pertama, ini istimewanya puasa nih. Yang dipanggil mengerjakan ibadah ini khusus orang-orang yang beriman saja. Ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Yang beriman yang dipanggil. Enggak sembarangan orang yang mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Quran menyatakan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kalau memang beriman, dia akan mengerjakan ibadah ini. Kalau enggak beriman, ya bablas. Analog sederhananya gampang. Di depan rumah kita tuh lewat 3 tukang. Tukang rambutan, tukang pepaya, tukang nanas. Panggil tukang rambutan, bang, tukang rambutan berhenti sebentar. Tukang paya sama tukang nanas berhenti apa enggak? Berhenti apa enggak? Enggak merasa terpanggil. Tapi tukang rambutan dia berhenti. Tukang pepaya sama tukang nanas ngonclok terus. Nah, ngonclok ngerti orang sini, ngonclok jalan terus. Makanya yang dipanggil orang yang beriman, istimewa, punya predikat khusus. Kalau merasa beriman, maka dia mengerjakan ibadah puasa. Nah, cuma persoalannya Islam juga membolehkan orang yang gak berpuasa. Pertama, belum akhir balik, masih kecil, boleh gak puasa. Yang kedua, sakit. Kalau berpuasa diprediksi membahayakan kesehatan dirinya, boleh tuh nggak berpuasa. Yang ketiga, musafir, boleh nggak berpuasa. Yang keempat, hilang akal alias gendeng, boleh tuh nggak puasa. Makanya saya titip pesan nih sama jamaah Masjid Al-Ansor, ntar siang kalau ngelihat orang nggak berpuasa, jangan suuzon. Woi, jangan suuzon. Pak, tuh orang ada yang kagak puasa, Pak, masih kecil kali. Udah gede kok, Pak, sakit kali. Seger, Pak, sehat, musafir kali. Ah, enggak, Pak, netep kok di sini. Ya udah, yang keempat. Dalam hati aja jawabinnya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, istimewa karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Sekarang kita lihat ibadah puasa. Saudara, ulama sepakat ibadah puasa itu disebut ibadah sirriyah. Apa sirriyah? Dia jauh dimasuki unsur riya. Cuma pelakunya dan Allah saja yang tahu. Maka ibadah puasa itu susah dimasukin unsur riya.
buat sombong-sombongan, buat gagah-gagahan, biar dibilang paling hebat. Susah puasa tuh kalau dilihat dari situ tuh. Biar dilihat ibadah puasanya paling hebat, nggak bisa. Pak, tuh orang puasanya hebat bener ya. Apa cirinya? Ngeludah melulu. Nggak bisa. Maka puasa itu susah masuk unsur ria, sebab pelaku dan Allah saja yang tahu. Gampangnya begini dah. Ntar nih jam 1 siang, saudara masuk ke dalam kamar, kunci pintu rapat-rapat, makan di dalam kamar sekenyang-kenyangnya. Selesai makan, lap bibir sampai kering banget. Buka pintu, jalan keluar dari. Lihat, kalau anginnya miring ke kanan, saudara ikut miring ke kanan. Kalau anginnya miring ke kiri, saudara ikut miring ke kiri. Orang gak nyangka kalau saudara gak puasa. Orang nyangkanya saudara puasa saja. Jangankan sapam perumahan, pasangan kita juga gak tahu kalau kita gak puasa. Bener apa enggak? Maka susah dimasuki unsur ria. Pengen dilihat paling hebat, pengen dilihat paling menonjol, susah puasa. Makanya Allah dalam hadis qudsi menjelaskan, as-saumu li wa ana atas yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, persoalannya begini, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan puasa esensinya adalah kita kendalikan hawa nafsu, bukan menghancurkan nafsu. Nafsu itu akan lemah kalau dikendalikan dengan berpuasa. Riwayat menyebutkan ketika Allah menciptakan nafsu, selesai nafsu diciptakan oleh Allah, Allah bertanya, hei nafsu, man ana wa man anta. Nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Nafsu jawabinnya selengean. Ditanya sama penciptanya, ditanya oleh Allah, nafsu jawabannya selengean. Apa kata nafsu? Saya ya saya, Anda ya Anda. Nafsu tuh dimasukin nafsu tuh ke dalam neraka yang panas. 1000 tahun nggak tanggung-tanggung, diangkat oleh Allah. Ditanya lagi nafsu, nafsu, man ana wa man anta, siapa saya dan siapa kamu? Lagi-lagi nafsu bilang, saya ya saya, Anda ya Anda. Dimasukin lagi tuh ke dalam neraka yang dingin. Berapa lama? 1000 tahun di situ tuh nafsu. Begitu diangkat ditanya, jawabannya sama juga. Saya ya saya, Anda ya Anda. Oleh Allah, nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka puasa. Berapa lama? 1000 tahun juga di situ. Begitu diangkat, nafsu letoy. Letoy itu apa letoy? Lemas. 1000 tahun berpuasa, nafsu begitu diangkat lemes. Ditanya oleh Allah, nafsu, man ana wa man anta, saya siapa, kamu siapa? Baru nafsu jujur, saya adalah hamba, Anda adalah Tuhan saya. Begitulah esensi berpuasa itu, bukan menghancurkan nafsu, tapi mengendalikan. Salah persepsi kalau dengan puasa menghancurkan nafsu. Oh enggak, nafsu itu karunia Allah saudara. Yang kita rasakan, yang kita lihat sekarang ini, berbagai macam kebudayaan itu lahir dari nafsu.
Maka dengan puasa esensinya bukan menghancurkan nafsu, tapi mengendalikan nafsu. Kita lihat dalam berpuasa kemarin, hari ini, dan seterusnya, kita umat Islam ini mampu menjaga diri dan mengendalikan nafsu. Jangankan dari barang yang haram, dari barang yang halal saja kita bisa kendalikan keinginan kita. Apa contohnya Ustaz? Gampang. Air kelapa itu halal. Keinginan untuk nyeruput pasti ada, tapi kita kendalikan. Yang halal aja kita kendalikan. Air kelapa itu halal. Ntar dah habis maghrib, tempe itu halal tuh. Ntar habis maghrib, kolak itu halal. Ntar habis maghrib, istri sendiri itu halal tuh. Ntar habis taraweh, habis maghrib lu nafsu. Kan itu tuh esensinya. Kan itu esensinya tuh saudara, mengendalikan nafsu. Kita lihat 11 bulan yang lalu, banyak di antara kita yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu meraih jabatan, akhirnya ambil jalan pintas, jilat yang atas, injak yang bawah, sikut kiri dan kanan. Nafsu terhadap jabatan, keinginan yang tidak terkendali, nafsu yang liar. Bukan gak boleh dengan jabatan, boleh. Islam ini menganjurkan umat Islam harus ada yang jadi penguasa, harus ada yang jadi pejabat, harus ada yang jadi berkuasa. Sebab apa? Dengan kata belece, Islam bisa jaya. Harus, tapi caranya yang terpenting, jangan mengikuti nafsu yang tidak terkendali. Nah itu. Pengen banyak harta, boleh. Islam nganjurin kok. Umat Islam harus ada yang jadi agnia, harus ada yang jadi konglomerat. Islam bukan agamanya orang-orang miskin. Umat Islam adalah jiwa pekerja keras, tekun, ulet, berdiri di atas kaki sendiri, hidup berjuang. Maka umat Islam harus ada yang jadi orang kaya, tapi jangan mengikuti nafsu yang tidak terkendali. Nah ini pentingnya. Kalau sudah mengikuti nafsu, sudahlah, ambil jalan pintas, potong kompas. Pengen cepet kaya, pertalite dioplos. Nah ini kan buktinya loh. Ya Allah, kasus Pertamina tuh. Pakar menyatakan itu baru pintu pembuka dari korupsi yang ada di badan usaha milik negara Pertamina. Itu baru pintu pembuka. Di dalamnya mereka meyakini banyak mega korupsi yang terjadi di dalamnya. Ya Allah, baru pembuka aja negara udah rugi 193 triliun. Oi, 193 triliun. Itu duit kalau dibeliin cendol sebekasi ngambang di cendol. Nah esensi puasa sekali lagi saya katakan bukan menghancurkan nafsu, tapi mengendalikan. Nah sekarang kita lihat lagi faktanya. Bapak Ibu saudara-saudara, maaf ya, maaf.
banyak di antara kita nih yang dalam 1 bulan nafsu dan keinginan bisa kita kendalikan di bulan Ramadan. Tapi begitu selesai Ramadan, masuk bulan Syawal dan seterusnya, kembali ke habitat awal, nafsu liar lepas tak terkendali. Sesungguhnya keberhasilan kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan itu terlihatnya nanti di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita mampu mengendalikan nafsu kita, maka itu akan kelihatan 11 bulan yang akan datang. Tuh, puasanya baru berhasil. Ya Bu, ya Bu, Bu mau kemana? Oi, oi mau pulang bareng, oi. Biarin yang bangun buat teriakin lu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, maaf, ini mumpung masih di awal Ramadan, tanggal 2, saya ingin mengingatkan saja, ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan pahala puasa. Ini bedanya saudara. Yang membatalkan puasa itu umumnya kita udah paham dah, makan dan minum yang disengaja itu batal puasanya. Kalau nggak disengaja bagaimana Ustaz? Nggak apa-apa, namanya nggak disengaja, ma'fu anhu. Tanggal 1, tanggal 2 biasa adaptasi penyesuaian. Saudara biasanya setengah 8 atau jam 7 pagi sarapan, kebetulan habis sholat subuh ketiduran, bangun setengah 8 gelagapan, mau berangkat kerja buru-buru cari sarapan, makan dah dapat 2 sendok, saudara ingat, ya Allah lagi puasa, makanan yang ada di dalam mulut tuh lepehin, keluarin sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut, keluarin, kumur, terusin puasanya, sah. Kenapa? Makan nggak sengaja 2 sendok, 2 sendok. Kalau udah 2 piring baru ingat, itu nyari batian namanya itu. Ma'fu anhu, keluarin sisa makanannya, berkumur, terusin puasanya, sah. Makan dan minum yang disengaja itu yang batal puasa. Yang kedua, muntah yang disengaja itu batalin puasa tuh. Kalau nggak sengaja bagaimana Ustaz? Ya nggak batal, namanya nggak sengaja kok. Saudara mau berangkat kerja, nauzubillah, di perjalanan ada laka, kecelakaan lalu lintas, korban geletak, darah berlumuran. Kan ada tuh orang kalau melihat darah langsung mual, kepala puyeng, muntah yang kayak begitu tuh nggak sengaja, berkumur, terusin puasanya, sah. Beda jari telunjuk saudara masukin ke tenggorokan saudara, dikorek-korek, muntah, itu batal. Muntah yang disengaja, kalau nggak sengaja ya nggak batal. Apalagi yang membatalkan puasa, berhubungan suami istri yang disengaja. Batal, disengaja.
Kalau nggak sengaja, ya nggak batal. Cuma kok goblok amat. Umumnya nih kita hafal dah sama yang membatalkan puasa, makanya kita hindari itu. Tapi jujur, jangan sampai apa yang sudah Nabi peringatkan kepada kita. Kam min sha'imin laisa lahul jaza ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat nilai apa-apa kecuali cuma rasa lapar dan haus aja. Kenapa? Pahalanya hilang. Kita khawatir dengan yang membatalkan puasa, tapi kita cuek, tenang-tenang saja sama yang membatalkan pahala ibadah puasa kita. Tuh, cuma dapat rasa lapar dan haus aja. Mata, anggota badan kita nih, mata ini bisa menghanguskan pahala puasa kita. Melihat hal-hal yang haram bisa menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Puasanya boleh jadi sah, tapi pahalanya nol. Kenapa? Tidak menjaga anggota badan, yaitu pandangan mata. Saudara mau berangkat kerja, lagi nunggu kendaraan umum di halte, lihat perempuan lagi duduk, kakinya nyilang, pakai rok, kan kelihatan. Kata Sayyidina Ali, an-nazratu ula laka, pandangan pertama itu rezeki. Rezeki itu enggak nyari-nyari kok. An-nazratu ula laka, pandangan pertama rezeki. Cuma begitu ngeliat, istighfar supaya pahala puasa kita jangan sampai hilang. Istighfar, malingin wajah, jangan ke situ aja. Ini kan maaf, kita mah istighfarnya paling kenceng, maaf melotot aja kelempengan itu tuh. Telinga ini bisa menghilangkan pahala puasa kita. Mendengar sesuatu yang sia-sia, apalagi di dalamnya ada unsur fitnah, ghibah, berita hoax, senang bener dengerin yang kayak begitu, ini pun bisa menghilangkan pahala puasa kita. Lisan ini juga bisa bermakna tulisan. Sekarang teknologi sudah serba maju, orang bisa berselancar di dunia maya lewat tulisan. Maka lisan dan tulisan itu sama, bisa menghanguskan pahala ibadah puasa kita. Beginilah saudara, lisan itu terjemahan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau pemilik lisan itu hatinya bersih, yang keluar ucapan dan tulisannya pasti yang bersih-bersih. Lisan tuh kayak teko dah, buat nyimpen air. Teko, tahu ya teko ya? Teko tuh coba lihat, kalau dia isinya air putih, maka yang keluar yang bening-bening. Tapi kalau teko isinya air kopi, yang keluar pasti buta. Begitulah lisan, dia penterjemah dari hati seseorang. Kalau hatinya bersih, ucapan dan tulisannya pasti yang baik-baik. Tapi kalau hatinya kotor, ucapan dan tulisannya pasti menyinggung perasaan hati orang. Dan ini bisa menghancurkan
pahala puasa kita. Makanya dulu waktu saya mondok di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, saya pernah diajarin bapak saya begini, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, bapak saya, bapak saya, ibu kenal sama Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana lu? Kenal sopan. Kata bapak saya gini, Fikri, yang kamu omongin harus kamu tahu, tapi gak semua yang kamu tahu harus kamu omongin. Oh, simple, sederhana, enteng, tapi maknanya dalam. Yang kamu omongin harus kamu tahu, tapi gak semua yang kamu tahu harus kamu omongin. Lisan kita ini gak betulan, ngabuburit, nunggu maghrib, ngobrol ngalor ngidul, tambah lama omongannya diada-adain, yang gak ada diada-adain. Nah itu tuh, tanpa kita terasa hilanglah pahala ibadah puasa kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin, jadi satu daya saya kembali itu istimewanya ibadah puasa ini, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, nyampe jam berapa Pak Ketua? Berapa menit lagi? Sampai jam 8. Udah kebayar nawar tadi. Yang kedua, istimewanya bulan puasa. Saudara, Syahrul Ramadan disebut juga Syahrul Ibadah. Karena itu di bulan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah. Yang utamanya melaksanakan ibadah puasa. Tapi kemudian kita dianjurkan juga untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang lain. Apalagi kita tahu 30 hari di bulan Ramadan ini ada 3 fase: rahmah, maghfirah, itqum minan nar. Semua rangkaian itu tidak lain dan tidak bukan agar kita meraih la'allakum tattaqun. Maka sepanjang kita berpuasa, malam kita sholat taraweh, maka perbanyaklah ibadah-ibadah yang lain. Pagi ini sudah kita mulai subuh berjamaah, lalu silaturahmi antara kita. Oh, ini numplok pahala pagi ini banyak betul. Mudah-mudahan pahala kita berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Enggak cuma itu, duduk kita di pengajian ini, ya Allah, malaikat rahmah tiap saat kelayaban. Kelayaban apa dia? Kelayaban. Muter, ngeliling. Ngapain? Nyari orang-orang yang kumpul di taman-taman sorga. Allahu Akbar. Taman surga itu apa? Halaqah, pengajian, muzakarah kayak begini. Pahala sholat kita dapat, pahala puasa kita dapat, pahala silaturahmi kita dapat, pahala dengar nasihat yang baik kita dapat. Enggak cuma itu, kembalinya kita nanti dari masjid ini ke rumah masing-masing, sepanjang perjalanan Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Karena itu syahrul ibadah dirangkai dengan ibadah-ibadah yang lain. Tadarus Quran, kajian, sedekah, itu pahalanya luar biasa, saudara. Makanya di bulan Ramadan ini
Kita saksikan tuh, banyak orang berlomba-lomba menyiapkan takjil berbuka bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apakah itu takjil pribadi atau dikoordinir di masjid kita Al-Ansor tercinta ini? Berlomba-lomba dalam beribadah, salah satunya sedekah lewat takjil itu dilakukan pribadi atau dikoordinir dengan masjid, sama itu dalam kaitannya sahrul ibadah. Bapak Ibu, di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, dan sedekah itu bukan membangkrutkan kita manusia. Justru dengan amalan sedekah itu membuat hidup kita makin berkah, rezeki bertambah. Kisah yang masyhur lah saya sebutkan, Abdurrahman bin Auf. Karena kegemarannya rajin sedekah, hidupnya nggak pernah kurang, bertambah. Allah takdirkan Abdurrahman bin Auf jadi konglomerat di Mekah, membantu perjuangan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kegemaran rajin sedekah. Maka momentum Ramadan ini jangan sampai kita lewatkan. Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf ketinggalan di Mekah. Begitu mau nyusul Nabi ke Madinah, Abdurrahman bin Auf dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Abdurrahman, mau kemana ente? Saya mau nyusul kekasih saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Gak boleh. Kamu boleh nyusul kekasihmu Muhammad, tapi semua hartamu tinggalkan di Mekah, jangan kamu bawa ke Madinah. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Tenang aja, harta saya ada di rumah saya tinggalkan. Saya nggak bawa harta sedikit pun kecuali pakaian yang ada di badan saya ini. Harta saya tinggalkan di Mekah. Yang penting saya bisa bertemu dengan kekasih saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilepas Abdurrahman bin Auf, nyusul baginda Nabi ke Madinah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena memang kegemaran Abdurrahman bin Auf bersedekah, dia berusaha bekerja, lalu kegemarannya terus dilakukan dengan bersedekah dan membantu perjuangan baginda Nabi. Apa yang terjadi? Allah takdirkan di Madinah Abdurrahman bin Auf jadi konglomerat juga. Allahu Akbar. Bahkan riwayat yang masyhur itu, Abdurrahman bin Auf saking puyeng ngitungin bandanya. Nah, banda apa banda? Saking pusing ngitungin hartanya, pernah satu hari beliau udah bosan jadi orang kaya, dia sedekahin semua harta kekayaannya. Bosan jadi orang kaya, disedekahin. Apa yang terjadi? Hartanya malah makin bertambah dan bertambah. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf bosan jadi orang kaya. Bosan jadi orang kaya. Kita bosan. Ya terusin aja sendiri dah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu di bulan Ramadan ini jangan sampai kita ketinggalan. Disebut juga sahrul ibadah. Yang kita bisa, yang kita mampu, isilah bulan ini dengan ibadah sebaik-baiknya. Renungkan ini, tengok kiri kanan kita. Ramadan tahun kemarin
kita masih berpuasa dengan keluarga-keluarga kita. Tapi Ramadan tahun ini ada di antara mereka yang sudah pulang lebih dulu. Betul atau tidak? Ramadan tahun kemarin kita masih bersolat tarawih dengan teman kita. Tapi Ramadan tahun ini dia sudah berangkat lebih dahulu. Itu artinya tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita masih ketemu lagi apa enggak. Nih jamaah Masjid Al-Ansar emang udah dapat jaminan kalau Ramadan tahun depan bisa ketemu lagi? Ada yang udah dijamin orang sini? Enggak ada. Makanya kita berazam, jadikan Ramadan tahun ini ibadah yang terbaik yang kita lakukan, karena memang tidak ada jaminan Ramadan tahun depan kita berjumpa lagi atau tidak. Karena itu isilah dengan berbagai macam nilai-nilai ibadah. Bapak Ibu saudara-saudara, mau mengisi Ramadan dengan memperbanyak ibadah? Ya, jawabannya lemas. Ini yang datang 30 orang ada gak ya? Hah? Lebih ya? 50 orang ada? Lebih? 5.000 orang dah. Campur yang goib dikali-kali. Nah, cuman begini nih, saya kasih tahu, orang kalau mau memperbanyak ibadah itu emang iblis benci benar. Dia akan menebarkan strategi supaya orang malas beribadah. Gak usah ngomong yang ribet, ngomong yang gampang aja. Ibu bapak mau berangkat ke Masjid Al-Ansar subuh berjamaah tadi tuh, apa dipikir iblis senang? Enggak, digodain hati kita. Kata iblis, dah apain sembahyang di masjid, di rumah aja dah, yang penting kan sholat subuh. Tuh, iblis sudah godain tuh. Saudara lawan godaan iblis. Enggak, saya mau sholat subuh di masjid, ini sahrul ibadah, pahalanya berlipat ganda. Saudara lawan godaan iblis, saudara datang ke Masjid Al-Ansar. Ini penting nih, saudara, di masjid itu bukan daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk. Di sini digodain lagi kita nih. Ya udah, lo datang dasar ke masjid, habis sholat subuh ngikutin pengajian. Ntar waktu pengajian lo ngobrol aja ngobrol, ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis tuh, oi iblis, saudara lawan lagi godaan iblis. Ngerti kok ini sarul ibadah, nilai pahalanya Allah sendiri yang nanti yang akan mengganjarnya. Enggak, saya mau datang ke masjid ngikutin ceramah, mau diem dengerin pidato ustadznya. Iblis tuh nggak bakalan nyerah saudara, digoda lagi hati kita. Kata iblis, ya udah, ntar lo waktu ustadznya ceramah lo gak usah ngobrol dah, duduk aja cari senderan tapi pules. Begitulah strategi iblis tuh. Dalam kitab Talbisul Iblis, strategi terakhir iblis kalau nggak bisa godain kita, biarin jasad kita dibiarkan datang ke tempat-tempat kebaikan, tapi alam pikiran kita dibawa nerawang kemana-mana. Itu iblis sudah benar. Artinya kita cuma dapat capeknya tapi nggak dapat pahalanya. Bapak Ibu saudara-saudara, mau memperbanyak ibadah? Saya tes kalau emang mau pagi ini sahrul ibadah. Bapak Ibu bersama dengan saya mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? Goceng. Masuk kebun binatang aja tiketnya 50.000 lebih. Itu juga lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin NZ goceng, mahalan
monyet ketimbang saya. Orang perumahan sini tahulah yang namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya, betul apa enggak? Soal besarnya mah nomor satu. Loh, buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Nah, saya akan mengitarkan nanti teman-teman mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Bu, jangan dibiasain di bulan Sahrul Ibadah nih datang ke masjid gak bawa duit, ini penyakit nih. Datang ke masjid bawa duit. Kita ini mau liburan ke puncak aja bawa uang 1 juta masih khawatir takut kurang, betul enggak? Ini semuanya nih kita mau ke akhirat nggak bawa duit, nekat. Ustadz terlanjur, Ustadz pagi ini saya kelupaan nggak bawa duit. Ya udah kantong terlanjur lupa nggak apa-apa dah. Ntar petugas kotak amal sampai depan ibu pinjem dulu aja sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangganya sama-sama nggak bawa duit, ya udah dah, ibu pura-pura aja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam, kagak nyumbang mungut yang di dalam lagi. Mana panitia sudah siap? Dimulai dari saya dulu sih. Apa yang kita punya saat ini itu semua karena perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Tanpa mereka kita bukan apa-apa, tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Andai kata dunia dan seisinya kita persembahkan untuk membayar jasa, tak secuil pun jasa ibu bapak kita bisa kita balas. Kalau mereka masih ada, terus berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, masih bisa kita berbakti. Kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Karena itu saya hanya mengingatkan pagi ini dan seterusnya, kalau kita melakukan ibadah sedekah, niatkan pahalanya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Yakinlah Bapak Ibu semua, kehidupan kita di masa yang akan datang akan lebih bertambah berkah. Ada pepatah Arab mengatakan begini, fil abna, apa yang dikerjakan orang tua akan dilakukan oleh anak-anaknya juga. Kalau kita rajin mengirimkan doa kepada leluhur-leluhur kita, yakin satu saat nanti ketika kita berada di dalam kubur, anak keturunan kita akan mengerjakan hal yang sama, ngirimin kita doa dan pahala sedekahnya buat kita. Tapi kalau kita cuek saja dengan orang tua, dengan leluhur-leluhur kita saat kita berkalam di dalam tanah, janganlah kita mengharap kiriman doa dan pahala sedekah dari anak keturunan kita. Kenapa? Waktu di dunia kita gak pernah peduli dengan leluhur kita. Siap-siaplah untuk dilupakan oleh anak keturunan kita. Alangkah malangnya mengais-ngais pahala di tiap hari Jumat kiriman dari kaum muslimin. Perbedaan waktunya, 1 hari di alam dunia, 1000 tahun di alam kubur. 7000 tahun sekali seorang yang tidak dikirimkan pahala dari alam dunia, dia akan mengais-ngais rezeki melalui hari Jumat, pahala yang dikirimkan oleh kaum muslimin dan muslimat. Karena itu sekali lagi, niatkan pahala itu buat keluarga yang sudah wafat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya terima kasih dengan DKM Masjid Al-Ansor dan tokoh masyarakat di perumahan Bumi Satria Kencana dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darul Dakwah. Yayasan inilah
yang memprakarsai safari dakwah saya di Jabodetabek. Nanti duha ada kajian lagi di Bekasi, lalu pada asar ada kajian lagi di Depok. Lumayan ini. Selama siang 3 kali nyap-nyap seret tenggorokan. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi dan dibina oleh Ustadz Restu. Programnya mulia dan luar biasa, mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saudara, ini program bukan hayalan, ini program realistis. Kenapa? Data statistik penduduk Indonesia, jumlah kita di penduduk Indonesia 275 juta orang. Muslimnya mayoritas 87%, kira-kira 225 juta orang itu beragama Islam, tersebar dari Aceh sampai Papua. Kita ini umat Islam kalau mau bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Quran cepat terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Sayangnya sekarang ini penghafal terbanyaknya masih Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang giliran Indonesia agar cepat menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan salah satu dari penghafal itu mudah-mudahan anak keturunan kita semua. Amin ya rabbal. Sekelumit ibu bapak jangan bubar dulu, sebab penyempurnaan dari kajian kita adalah di doa, khatmud doa. Penyempurna keberkahan kita dalam kajian ini ada di doa. Karena itu nanti minta waktu 10 menit, jangan bubar dulu sebelum pembacaan doa. Sebab itu satu paket tuh, kajian sama doa satu paket. Sama kayak kita pakai pakaian, pasti pakai baju, pakai celana. Betul apa enggak? Orang yang ngaji bubar sebelum pembacaan doa itu sama juga kayak orang pakaian tapi kagak komplit. Pakai baju nggak pakai, awas dilalari. Karena itu minta waktu 10 menit supaya kita sama-sama nanti bubar setelah pembacaan doa. Kepada Ustadz Restu nanti akan menyampaikan sekelumit program tersebut sambil mengajak kita untuk berkontribusi dalam penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Lagi-lagi saya ingatkan, kalau Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ansor ingin ikut berinfak dan sedekah, niatkan pahalanya kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Kepada Ustadz Restu waktu dan tempat saya persilakan.